Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat semuanya, apa kabar hari ini? Tentunya masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring bersama Abihen ya tentunya. Dan kali ini kita akan belajar akidah akhlak dengan membahas beberapa materi, di antaranya pengertian akidah, tujuan akidah Islam, metode-metode peningkatan kualitas akidah, terus prinsip-prinsip akidah itu apa saja, juga dalil ataupun argumentasi dalam akidah. Namun sebelum belajar tetap Abi ingatkan, tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga diri, jaga kesehatan dimanapun Anda berada agar senantiasa sehat walafiat. Dan sebelum belajar ada baiknya yuk kita bersama membaca doa terlebih dahulu. Dan setelah berdoa, segera saja kita mulai pelajarannya. Oke, kita akan membahas pengertian akidah. Tentu kalian sudah sering sekali ya mendengar ataupun membaca tentang akidah, tetapi mungkin di antara kalian belum mengerti apa itu pengertian dari akidah. Ya, dalam kajian Islam, akidah ini berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakini sebagai Tuhan yang esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Ini ada beberapa ahli yang berpendapat tentang ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifatnya yang nyata ataupun ada padanya, seperti ini ya, sifat wujud, qidam, baqa. Ini adalah sifat yang nyata bagi Allah. Dan juga membahas tentang sifat-sifat Rasul. Ini sifat wajib yang ada padanya ataupun yang tidak ada padanya. Ini adalah pendapat dari Syekh Muhammad Abduh. Lain lagi dengan Syekh Muhammad Abduh, kalau Ibnu Khaldun ini mengartikan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlus sunnah. Jadi dari kedua ahli itu juga ada perbedaan, tetapi bisa disimpulkan bahwa pengertian akidah ini adalah dari pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dan Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Lalu apa saja sih bukti-bukti yang ataupun dalil-dalil yang bisa meyakinkan? Yang pertama adalah tentunya dari Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Silakan dihafalkan dan ditulis surat tersebut. Yuk, sekarang kita baca bareng-bareng surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unjila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kulum amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul azim. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya,
Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ini adalah bunyi dan arti dari surat Al-Baqarah ayat 285 yang membahas tentang keimanan juga dan ketaatan kita semuanya. Yang selanjutnya adalah dalil atau argumentasi. Dalam akidah, argumentasi yang kuat dan benar yang memadai ini disebut dengan dalil. Nah, dalil sendiri di dalam akidah itu ada dua, yaitu dalil akli dan nakli. Kita bahas satu persatu nih tentang dalil. Yang pertama kita bahas dulu dalil akli. Apakah itu dalil akli? Dalil akli adalah dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Ya, seperti orang dalam gangguan jiwa, orang gila, dan sebagainya. Ini tidak perlu kita ikuti tentang keyakinan-keyakinannya. Ya, karena apa? Kita hanya bisa mengikuti orang yang berdasarkan punya akal nalar yang sehat, bisa mempelajari sesuatunya, tetap meyakini sesuatu dengan akal yang sehat. Yang kedua ini adalah dalil nakli. Nah, dalil nakli ini adalah yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Walaupun akal manusia ini dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus didasari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki yang gaib. Jadi untuk mengetahui yang gaib itu kita harus puas dengan wahyu Allah. Wahyu Allah itulah yang disebut dengan dalil nakli. Jadi bisa dimengerti ya antara akli dan nakli. Lalu apa sih tujuan akidah Islam dan kenapa harus ada akidah? Yuk kita bahas satu persatu agar kita mengerti dan tidak bertanya-tanya. Tujuan yang pertama adalah untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan ibadah haruslah diperuntukkan padanya. Kemudian ini ada kalanya ya, kosong hati dan akal akan membuat terjerumus pada berbagai kesesatan. Maka tujuan dari akidah adalah membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Selanjutnya adalah untuk ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas, karena ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah sehingga ia bisa jadi orang yang tegar dalam menghadapi cobaan. Ini adalah tujuannya kita mempelajari akidah. Kemudian juga meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah supaya tidak menyekutukan Allah dan sebagainya ya. Kemudian bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu karena kita juga harus percaya adanya takdir baik dan buruk, dan segala perbuatan baik dan buruk pasti akan mendapatkan balasan. Seorang mukmin ini kita harus memiliki akidah yang sangat kuat, sangat kokoh dengan mempercayai rukun-rukun iman. Tetapi kita juga tidak hanya mempercayai, tetapi kita harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk memperkuat keimanan kita, akidah kita ini bisa melalui metode-metode sebagai berikut, yakni melalui pembiasaan dan keteladanan. Dan ini bisa kita mulai dari keluarga. Kita membiasakan hal-hal baik, menanamkan hal-hal baik yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian melalui pendidikan dan pengajaran, ini juga harus melibatkan orang lain, misalnya dalam sekolah, di masjid, di lingkungan, di masyarakat, dan sebagainya, untuk bisa menanamkan hal-hal baik, ucapan-ucapan baik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akidah Islam. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya itu adalah rukun iman. Kenapa rukun iman? Karena di dalam rukun iman ini sudah disebutkan apa saja yang wajib kita imani. Tahu nggak apa saja yang harus kita imani di dalam rukun iman? Ada berapa? Harus tahu ya, nanti malu kalau nggak tahu.
Yang pertama ini iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada kiamat dan qada dan qadar. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari Abi tentang akidah dan pengertiannya. Sekarang yang perlu kamu pahami adalah pengertian akidah, tujuan akidah Islam, prinsip-prinsip akidah Islam, cara meningkatkan akidah Islam, dan bagaimana cara mempertahankan akidah Islam. Silakan absen, sebutin nama kamu dan kelas kamu, juga komentar kamu, tanggapan kamu tentang materi ini yang sudah bisa kamu mengerti. Saya tunggu dan jangan lupa like dan subscribe ya, biar nanti kamu ada pemberitaan lagi di saat Abi mengupload pembelajaran yang selanjutnya. Akhirnya sekian dulu pembelajaran dari Abi dalam pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.